Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah siapkan kartu Belanda saya, Lenormand saya. Ini kartu baru ya. Saya mau buka kartu untuk Shio Naga ya. Dimulai dari Januari 2022. Kita lihat sama-sama apa yang akan terjadi sama kamu ya. Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik. Tapi kalau enggak, jangan terlalu dipikirin. Karena ini general, jadi nggak mungkin semuanya bisa saya tarik energinya ya. Shio kelinci itu banyak. Oke, kita kocok kartunya ya. Silahkan personal reading dengan saya. Kalau mau benar-benar energi kamu yang saya tarik ya, hubungi WA saya 0877 8055 1041. Saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Oke? Biaya konsultasi 2,5 juta rupiah. Kita lihat ya. Kira-kira apa yang terjadi sama kamu? Kartu hanya pendamping ya, sebagai media saja. Saya tidak terpaku hanya arti kartu. Ketika saya merasa ada yang ingin saya sampaikan lewat intuisi saya akan sampaikan. Jadi memang berbeda cara saya baca kartu. Oke? Dan saya tidak akan meniru peramal yang lainnya. Kita ambil kartu yang paling kanan. Shio Naga. Di sini ada kartu anjing. Kartu anjing, kartu yang melambangkan kejujuran, kesetiaan, ketekunan. Di awal tahun ini, mungkin nasihat dari alam semesta untuk kamu ya. Kamu disuruh untuk fokus, tekun, setia dengan apa yang sudah kamu rencanakan selama ini. Seperti itu. Yang sudah kamu komitmenkan. Oh, awal tahun saya mau seperti ini loh. Ya. Awal tahun saya mau mengerjakan ini, awal tahun saya mau punya rencana seperti ini. Lakukan. Jangan setengah hati ya. Paham? Kartu anjing. Mulailah dengan niat baik. Mulailah dengan sesuatu yang berbeda di tahun ini. Kalau kamu punya rencana apa, ya sudah. Yang penting kita sudah ada di jalan yang benar, pikiran kita juga benar. Soal hasil, biarkan alam semesta yang menentukan. Oke, fokuslah. Lakukan. Dan mulailah semuanya dengan energi positif kamu. Oke, kita ambil kartu berikutnya. Lihat di sini, mungkin di sebagian kalian masih dalam suasana liburan gitu ya. Di sini ya, ada kartu kapal. Mungkin ada yang di luar kota, ada yang di luar negeri. Seperti itu. Dan saya melihat akan ada bertemu dengan orang yang mungkin cocok untuk diajak kerjasama, untuk diajak ibaratnya membuat proyek baru. Seperti itu. Orang ini bisa dipercaya. Kartu anjing, karakter orang yang setia, bisa dipercaya, yang bisa mengerti kita. Ada kecocokan, ada jodoh ya. Perlahan tapi pasti, apa yang kamu inginkan mungkin di Januari pelan-pelan akan terwujud. Rencana apa yang selama ini sudah kamu rancang. Ya. Jangan sampai ketika kamu menemui masalah, justru kamu jadi goyah gitu. Jangan ya, kartu ular di sini ya. Hati-hati. Jangan sampai kamu bermasalah dengan siapapun ya di awal tahun. Cobalah untuk tidak terkontaminasi dengan energi-energi negatif ya. Ketika kita jujur, ketika kita melakukan sesuatu dengan tujuan baik, saya yakin akan dimudahkan. Tapi kalau kita terpengaruh dengan hal-hal yang negatif seperti ular ini ya, mau cari jalan pintas, mau kaya mendadak, mau instan, nggak mau capek, yang ada kamu akan terlilit masalah. Ya, mungkin awal kita tidak ada masalah, tapi seiring waktu masalah itu akan melilit kamu. Belajarlah untuk menjadi orang yang apa adanya, jujur-jujur aja lah. Kuncinya mau kerja keras, nggak males, itu aja.
Tapi kalau orang yang takut kerja keras, dia maunya serba instan, ya kemungkinan akan terlilit masalah itu ya besar. Begitu. Hidup ini kan kita mengikuti proses aja. Jangan kita menghindari proses yang berat gitu ya, makan waktu gitu ya. Jangan seperti itu. Jangan mengulang sesuatu yang sama di tahun baru ini. Berusahalah untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang jujur gitu, menjadi orang yang apa adanya, ya. Bisa jadi kamu akan bertemu dengan tipe-tipe orang seperti ini. Ada yang baik, ada yang bisa dipercaya, ada juga yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Jadi kamu nggak bisa percaya dengan semua orang. Yang kita lihat baik belum tentu baik. Yang kita lihat jahat ya belum tentu aslinya seperti itu. Intinya berhati-hati. Ya, ada orang-orang yang mungkin datang ke kehidupan kamu di Januari ini ya berbagai tipe gitu. Ada yang tulus, ada yang nggak tulus. Ada yang berniat mencuri sesuatu, entah itu apapun. Waspada ya, untuk shio naga, waspada. Ancaman itu bisa datang dari orang terdekat, dari orang yang kita percaya, tahu-taunya dia bisa mengkhianati kita, bisa juga menipu kita gitu. Bisa juga seperti itu. Kita ambil lagi ya. Ikuti kata hati kamu. Ketika kamu punya feeling ya, saya yakin ya intuisi itu datang ketika kita punya hati tenang gitu ya. Kalau kita dalam keadaan emosi, kita dalam keadaan marah ya, itu bukan intuisi, tapi kadang-kadang yang keluar itu ego kita. Selalu punya niat baik lah ya, kartu hati. Lihat, ketika kita punya niat baik, justru keberuntungan itu akan datang, shio naga. Ya, jadi ular ini ya mewakili niat buruk kita misalnya ya. Untuk menghindari ketidakberuntungan itu ya kita harus punya hati yang baik. Karena alam semesta akan menuntun kita, akan memberikan kita kesempatan kedua. Ketika kita punya niat yang tulus. Oh iya ya, awal tahun ini saya mau mulai dengan hal-hal yang bagus gitu, dengan hal-hal yang positif ya. Kartu tikus, keberuntungan bisa hilang kalau kita tidak bisa menghilangkan sifat-sifat kita, misalnya iri hati, dengki, curigaan sama orang ya, sedikit-sedikit mau bohongin orang, nggak boleh ya. Belajarlah untuk menjadi orang lebih baik lagi di tahun baru ini. Kita hilangkanlah ibaratnya sesuatu yang mungkin selama ini di tahun-tahun lalu nempel di diri kita. Kita serakah, kita boros, kita hanya mikirin kepentingan kita sendiri gitu ya. Kartu tikus ini kan identik dengan yang mewakili hal-hal yang tidak baik ya, serakah, iri hati, dengki, nggak boleh. Oke, jaga kesehatan kamu ya. Kalau nyeri ulu hati jangan anggap sepele. Bisa jadi mungkin itu signal bahwa badan kamu butuh diperhatiin gitu. Jangan anggap sepele ya. Ketika kamu menganggap hal-hal yang kamu rasakan sepele, justru ini akan menggerogoti diri kamu ya. Ular, tikus bisa jadi penyakit serius. Oke? Masalah akan timbul kalau misalnya kita nggak jujur gitu ya. Kita manipulasi, kita merugikan orang, jelas akan ada masalah yang melilit kita. Tapi ketika kita berusaha untuk menjadi orang yang baik ya, perlahan tapi pasti ya masalah itu akan menjauh dari kita, akan terselesaikan. Dan saya yakin nasib kamu cukup baik ya di Januari ya. Mulailah dari rasa percaya diri yang kuat, mulailah dari niat yang baik dari hati kita. Ini lihat, ada keberuntungan, walaupun ini keberuntungan kecil ya.
Kartu Semanggi ini menandakan bahwa kalau menanyakan tentang rezeki, ya ada rezeki, tapi tidak terlalu besar di Januari. Paham ya? Tapi kalau menanyakan tentang kesempatan, akan ada kesempatan kedua yang alam semesta kasih ke kamu. Jadi nggak perlu takut, ya, yakin, dan awalilah tahun ini dengan sesuatu yang lebih baik untuk kedepannya. Jangan pesimis. Tahu masalah yang tahun lalu mungkin masih menyertai kamu di awal tahun, di Januari masih kayak ngikutin aja nih ular sama tikus. Keuangan masih mungkin sedikit masih bermasalah gitu ya. Ada hutang, ada ibarat kata urusan asmara yang belum terselesaikan, mungkin ada kepahitan di dalam hati ya. Ini kartu hati, kartu ular, kartu tikus ya. Ada hal yang membuat kamu sakit hati, mungkin ada dendam gitu. Nggak boleh. Orang yang menyimpan kepahitan akan rugi sendiri. Jadi belajarlah untuk memaafkan, melupakan, tutup buku di akhir tahun kemarin ya. Jangan membuka lembaran lagi, jangan. Memaafkan akan jauh lebih membuat hati kita tenang. Mungkin kamu merasa dihianati, masih terluka, masih kepikiran gitu. Di tempat kerja kamu udah nggak nyaman, tapi kamu terpaksa harus bertahan karena belum ada pekerjaan yang baru. Bisa juga seperti itu ya. Jangan takut untuk memulai segala sesuatu dari awal lagi, dari nol lagi. Lambat, yang penting tetap berjalan ya, perlahan tapi pasti. Oke? Orang yang punya pemikiran baik ya, seperti kartu anjing ini ya, orang yang baik, bisa dipercaya. Saya yakin ya, keberuntungan itu akan datang ya. Ini kartu 3 bagus. Walaupun lambat perubahan dalam hidup kamu dapatkan ya. Saya yakin kedepannya di bulan Januari ini mulai akan terlihat ya. Kecil-kecil akan terlihat perubahan itu. Ular dan tikus ini usahakan untuk kamu tidak terpengaruh ya. Buang energi negatif dari kartu ular, kartu tikus ini. Nggak ada gunanya kita iri sama orang, kita dendam sama orang, kita sakit hati ya. Hidup ini kuncinya apa? Jangan merugikan orang. Supaya apa? Supaya kita juga nggak dirugikan. Jangan mempersulit orang, supaya hidup kita juga nggak dipersulit. Percaya, tabur tuai. Jadi apa yang kita lakukan, ya itulah yang kita dapatkan. Oke? Kalau mengalami kesusahan ekonomi, ya saya rasa hampir semua orang di saat ini mungkin merasakan, udah berapa tahun ini pasti merasakan itu. Baik-baiklah dalam mengatur keuangan. Yang bisa ditunda, ya ditunda ya. Hidup itu nggak perlu pakai gengsi. Jangan malu hidup sederhana. Yang harus malu itu ketika kita hidup pura-pura jadi orang kaya. Nah itu harus malu ya. Hidup sederhana ya kita terhormat, kita nggak ada utang, nggak pusing kan. Tapi kalau kita hidup kelihatan mewah tapi utang bejibun juga bukan hal yang baik. Paham ya? Ini nggak akan cocok ke semua shio naga, karena ini bukan personal reading, ini general. Jadi kalian bijak dalam menyikapinya. Kalau mau konsultasi dengan Jemponda, monggo silakan ya. Saya buka kartu ini hanya simple saja, nggak mungkin saya buka tebaran yang detail gitu ya. Kalau mau detail ya kalian memang harus konsultasi dan benar-benar energi kami yang saya tarik ya. Itu saja. Terima kasih banyak ya. Salam damai dari saya. Namaste. Namo Buddhaya. Bye. Thank you.